Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Aprilia dengan NIM 45219026, kelas 2B, Prodi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar perbankan. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini, yang pertama itu ada asal mula kegiatan perbankan, yang kedua pengertian bank, dan yang ketiga ada perkembangan perbankan di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada aktivitas ekonomi tanpa bank. Dapat kita lihat pada bagan tersebut menunjukkan bahwa pelaku ekonomi yang terlibat hanya sektor rumah tangga dan sektor industri atau perusahaan. Sektor industri menghasilkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi sektor rumah tangga dengan menukarnya dengan uang yang dimilikinya. Transaksi ini terjadi di pasar komoditi. Sementara itu, sebagai sumber daya, sektor rumah tangga akan menawarkan sumber daya manusia kepada sektor industri yang akan membayarnya dengan upah atau gaji, atau bentuk kompensasi lainnya. Transaksi ini terjadi di pasar sumber daya. Selanjutnya yaitu ada pengertian uang. Pengertian uang yang pertama adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang yang dikemukakan oleh Robert Stone. Pengertian uang yang kedua adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat tukar yang dikemukakan oleh A.C. Pigou. Pengertian uang yang ketiga itu kekayaan di mana pemiliknya dapat melunasi utangnya dalam jumlah tertentu pada saat itu juga yang dikemukakan oleh Albert Gaylord Hart. Dan yang pengertian uang yang terakhir adalah suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat penukaran dalam perdagangan yang dikemukakan oleh Irma Rahmawati. Selanjutnya yaitu kriteria uang. Dapat kita lihat bagan kriteria uang di samping. Yang pertama itu ada acceptability. Jadi, acceptability ini artinya secara umum. Jadi, sesuatu yang secara umum dapat digunakan sebagai alat tukar, penimbunan, kekayaan, dan lain sebagainya yang tumbuh karena kegunaan dari uang untuk ditukarkan baik dengan barang dan jasa. Yang kedua, kriteria uang yang kedua itu ada stability of value. Jadi, stability of value atau kestabilan nilai ini manfaat yang diperoleh dari uang memberikan adanya nilai uang. Karena itu diperlukan usaha untuk menjaga supaya nilai uang tetap stabil ataupun hanya berfluktuasi secara kecil. Yang ketiga itu ada elasticity of supply. Jadi pada elasticity of supply ini, jumlah uang yang beredar pada suatu wilayah harus bisa mencukupi kebutuhan uang untuk mengimbangi kegiatan perekonomian, dapat mengakibatkan terhambat atau macet, dan digunakan barter sebagai alat penukar yang sah. Nah, selanjutnya itu kriteria uang durability. Jadi, pada durability ini kita sering menggunakan uang sehingga uang tersebut dengan cepat dapat berpindah di tangan seseorang. Nah, meskipun uang tersebut berpindah-pindah, namun setiap pemilik harus menjaga nilai fisiknya karena uang yang cacat atau robek dapat menyebabkan penurunan nilai dan bisa merusak fungsi moneter dari uang itu sendiri. Kriteria uang selanjutnya ada portability. Jadi, portability ini merupakan kriteria yang menunjukkan uang harus mudah dibawa untuk urusan keuangan setiap hari, bahkan transaksi dalam jumlah besar. Bisa dilakukan dengan uang dalam jumlah fisik jika nilai nominalnya besar. Dan yang terakhir ada divisibility.
Jadi divisibility ini fungsinya itu digunakan untuk memanfaatkan transaksi dari berbagai jumlah, sehingga untuk mencukupi uang harus dicetak dari berbagai nominal atau satuan unit. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Nah, adapun fungsi uang antara lain, yang pertama itu ada alat satuan hitung, yang kedua sebagai alat tukar, yang ketiga standar pembayaran nada depan, dan yang keempat ada alat penyimpanan kekayaan. Kemudian jenis dan klasifikasi uang. Jadi jenis dan klasifikasi uang, yang pertama ada material. Material ini terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua itu ada lembaga yang menciptakan. Nah, dalam lembaga yang menciptakan ini terbagi lagi menjadi dua, menjadi uang kartal dan uang giral. Yang ketiga itu ada wilayah berlakunya uang. Jadi dalam wilayah berlakunya uang ini ada dua. Yang pertama itu uang domestik dan uang internasional. Selanjutnya, teori uang. Jadi teori uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu teori uang statis dan teori uang yang pertama teori uang statis. Jadi teori uang statis ini di dalamnya terdapat teori metalisme, teori konvensi, teori nominalisme, dan teori negara. Kemudian untuk teori uang dinamis, di dalamnya terdapat teori kuantitas, teori persediaan kas, dan teori ongkos produksi. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi pengertian bank. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank yang kedua yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang atau LTPI. Pengertian bank selanjutnya yaitu pengumpulan dana penyaluran kredit yang dikemukakan oleh Hasibuan. Kemudian pengertian bank yang selanjutnya merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya yang dikemukakan oleh Kasmir. Pengertian bank selanjutnya yaitu suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah media perantara antara debitur dan kreditur yang dikemukakan oleh Santoso. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya bank. Yang pertama, pentingnya bank yaitu pengumpulan dana dari SSU atau Surplus Spending Unit dan penyalur kredit kepada DSU atau Deficit Spending Unit. Pentingnya bank yang kedua yaitu sebagai tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis. Yang keempat, penjamin penyelesaian perdagangan dalam dan luar negeri. Yang kelima, sebagai penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi. Selanjutnya itu ada sejarah perbankan. Jadi, sejarah perbankan mengacu pada kemunculan bank sebagai alat tempat untuk menukarkan uang hingga berubah menjadi tempat transaksi simpan pinjam. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti meja atau bangku, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukannya kegiatan-kegiatan tersebut.
hingga akhirnya berubah menjadi lembaga perbankan. Wujud awal bank adalah para pedagang yang memberikan pinjaman biji-bijian kepada orang petani dan pedagang yang membawa barang-barang antara kota. Hal ini dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di Asyur dan Sumeria. Menyusul itu, hal serupa berlangsung juga di Yunani kuno dan selama Kekaisaran Romawi. Kala itu pemberian pinjaman yang bertempat di kuil-kuil memberikan pinjaman, menerima simpanan, dan melakukan pertukaran uang. Selain di Sumeria dan Yunani kuno, arkeologi juga menunjukkan bukti kegiatan serupa yang terjadi di Cina kuno dan India. Selanjutnya, sejarah perbankan di Indonesia. Jadi, perbankan di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, adapun beberapa bank pada zaman Hindia Belanda, yaitu ada De Algemene Volkskredietbank, yang kedua ada De Postspar Bank, yang ketiga ada De Javans Bank, yang keempat ada Eskomsobe, dan lain-lain. Selanjutnya, bank yang dimiliki warga pribumi Cina, Jepang, dan Eropa. Yang pertama ada Matsui Bank, yang kedua ada Batavia Bank, yang ketiga ada The Bank of China, yang keempat ada Bank Nasional Indonesia. Selanjutnya, bank di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, adapun beberapa bank di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu ada Bank Rakyat Indonesia atau De Algemene, yang kemudian Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Dagang Negara (Eskomso Bank), BPD Netherlands Indische Bank, kemudian Bank Tabungan Negara atau The Post per Bank, dan lain-lain. Kemudian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lembaga keuangan selanjutnya yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Nah, kemudian ada fungsi lembaga keuangan. Yang pertama itu ada kepercayaan. Yang kedua sebagai tabungan. Yang ketiga sebagai asuransi. Yang keempat sebagai pembayaran. Yang kelima sebagai kredit. Yang keenam sebagai investasi. Yang ketujuh sebagai perantara. Dan yang terakhir sebagai penjaminan. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat bagian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu sendiri terbagi atas dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam lembaga keuangan bank terbagi lagi menjadi empat, atau dalam lembaga keuangan terdapat empat bank, antara lain Bank Sentral, Bank Umum Syariah, dan BPR. Kemudian pada lembaga keuangan bukan bank terdapat asuransi, leasing, pembiayaan konsumen, pegadaian, anjak piutang, modal ventura, kartu plastik, dana pensiun, dan pasar modal. Nah, di sini kita dapat melihat bagian sistem lembaga keuangan non-bank. Kemudian di sini saya akan memaparkan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama itu ada modal ventura. Jadi modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, pasangan usaha, atau investment company untuk jangka waktu tertentu paling lama 10 tahun. Kemudian ada kartu plastik yang merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kemudian lembaga keuangan bukan bank selanjutnya ada dana pensiun yang merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Kemudian pada pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret.
Nah, kemudian di sini kita dapat melihat perbandingan antara LKB dan LKBB, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi, pada lembaga keuangan bank, penghimpunan dananya itu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Sementara, lembaga keuangan bukan bank, itu penghimpunan dananya hanya terjadi secara tidak langsung. Kemudian, pada penyaluran dana pada lembaga keuangan bank, itu tujuannya modal kerja, investasi, konsumsi, kemudian sebagai badan usaha dan individu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan penyaluran dana pada lembaga keuangan bukan bank itu tujuannya modal kerja, investasi, konsumsi, kemudian sebagai badan usaha dan individu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, kemudian kita beralih pada asuransi. Jadi, asuransi itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditertanggungkan. Nah, di sini kita dapat melihat contoh perusahaan asuransi. Kemudian keuntungan asuransi. Jadi keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi itu sendiri, yang pertama yaitu premi dari nasabah, yang kedua hasil penyertaan modal, dan yang ketiga bunga dari investasi. Sedangkan keuntungan asuransi bagi nasabah sendiri itu dia memiliki rasa aman, memiliki simpanan, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan, penghasilan di masa depan, dan penggantian kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, leasing pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada 4 pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada lessor. Jadi lessor itu merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah. Yang kedua ada lessee, merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor. Yang ketiga ada supplier, yang merupakan pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian. Dan yang keempat ada asuransi, yang merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Selanjutnya yaitu ada jenis usaha leasing. Ada 2. Yang pertama itu finance leasing, di mana lessee dapat memiliki barang modal dengan cara mengangsurnya dari lessor. Yang kedua ada operating leasing, di mana lessee dapat memiliki barang modal dengan cara menyewa dari lessor. Selanjutnya ada contoh perusahaan leasing. Di sini dapat kita lihat contoh-contoh dari perusahaan leasing itu ada Otto, Adira, MAF, BAF, FIF, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pegadaian. Jadi, pegadaian adalah badan usaha yang milik negara atau BUMN yang menjaminkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Kemudian di sini terdapat produk-produk gadai. Ada 3, di mana yang pertama itu penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit ada gadai konvensional dan ada kredit konvensional. Yang kedua itu ada penyaluran pembiayaan, di mana dalam penyaluran pembiayaan ini terdapat gadai syariah dan pembiayaan berbasis syariah. Dan yang ketiga itu ada investasi emas, di mana dapat dilakukan secara tunai dan secara angsuran. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang anjak piutang. Jadi, apa sih anjak piutang itu? Jadi, anjak piutang merupakan suatu perusahaan anjak piutang yang menyediakan jasa seperti jasa pembiayaan, jasa pembukaan atau maintenance of account, jasa penagihan piutang, dan jasa perlindungan terhadap resiko. Untuk itulah, klien kewajiban untuk
kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam transaksi anjak piutang. Jadi pihak-pihak dalam transaksi anjak piutang itu ada 3. Yang pertama ada faktor atau perusahaan anjak piutang, yang kedua ada supplier atau klien, yang ketiga ada debitur, customer atau nasabah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal. Yang pertama itu ada pengertian pasar modal. Pengertian pertama menurut Husnan tahun 2003. Pasar modal adalah pasar instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pengertian yang selanjutnya yaitu secara umum, pasar modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat pasar modal. Jadi, manfaat pasar modal ada 4. Yang pertama itu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang kedua menyediakan pembiayaan jangka panjang, yang ketiga menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara, dan yang keempat ada penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Kemudian, fungsi modal atau capital market. Jadi fungsi modal itu ada 2. Yang pertama itu ada fungsi ekonomi, di mana menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Yang kedua itu ada fungsi keuangan, di mana memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return. Selanjutnya ada sekuritas atau efek yang diperdagangkan. Yang pertama itu adalah saham, di mana saham ini merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungan pemegang saham berasal dari dividen dan kenaikan harga saham. Terus besar kecilnya dividen yang diterima pemegang saham tidak tetap, tetapi tergantung dari RUPS. Pemilik saham biasa mempunyai hak pilih atau vote dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara. Yang kedua ada waran. Jadi yang kedua ada waran. Jadi waran itu merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ada right atau biasa disebut dengan sertifikat right, di mana sertifikat right ini merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Jadi pemegang lama ketika dilakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama. Kemudian di sini ada obligasi. Jadi obligasi di sini merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang ditunjukkan oleh coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut. Dan yang terakhir ada saham preferen. Dan yang terakhir ada saham preferen. Jadi saham preferen ini merupakan saham yang akan menerima sejumlah dividen dengan sejumlah yang tetap. Biasanya pemilik saham preferen tidak mempunyai hak pilih dalam RUPS. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan mengenai konsep dasar perbankan, dan semoga teman-teman sekalian dapat mengambil manfaat dari materi yang saya jelaskan tadi. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.